warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rahmadani Fauzia, kelas A1, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Nusantara. Hari ini saya akan membagi kisah, menceritakan kisah tentang Nabiullah Yunus alaihi salam. Kisah Nabiullah Yunus alaihi salam adalah kisah yang abadi yang mengajarkan kita semua bagaimana cara kita keluar dari suatu masalah apabila iman kita yang kuat dan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita simak kisah ini bersama-sama. Nabiullah Yunus alaihi salam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke sebuah kota bernama Niniwe. Kota Niniwe adalah sebuah kota di Mosul di daerah Irak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Yunus untuk berdakwah kepada orang-orang di sana. Niniwe sendiri adalah ibu kota besar, ibu kota Asyur. Niniwe sendiri menjadi tempat yang amat buruk karena di situ kebanyakan orang-orang yang kufur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus untuk berdakwah di sana. Nabi Yunus alaihi salam mengajak orang-orang Niniwe untuk senantiasa berhijrah menuju jalan yang baik, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang di sana justru tidak mendengarkan apa kata-kata dari Nabi Yunus. Maka dari itu pula Nabi Yunus alaihi salam pun meninggalkan kota itu. Meskipun Nabi Yunus alaihi salam adalah seorang nabi, namun tidak menutup kemungkinan beliau pun juga merasa kesal karena dakwahnya tidak dihargai. Beliau pun pergi dari kota itu dengan rasa kecewa karena dakwah yang ia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah meninggalkan kota, Nabi Yunus alaihi salam pun naik kapal. Ia berlayar jauh meninggalkan tempat yang membuat ia merasa gagal dalam berdakwah. Namun, begitu di laut, badai melanda dan semua kru kapal ketakutan. Para pelaut ini merasa bahwa para tuhan laut pasti tidak senang dengan keberadaan mereka. Jadi, mereka pun berpikir untuk melemparkan salah satu orang ke laut untuk menenangkan badai. Para kru pun bertanya kepada penumpang, dan penumpang pun menunjuk bahwa Nabi Yunuslah yang semestinya harus dibuang ke laut. Oleh karena itu, Nabi Yunus pun dibuang oleh para kru dan penumpang ke dalam laut dengan badai yang amat sangat dahsyat. Para kru dan penumpang pun berharap setelah membuang Nabi Yunus ke laut, badai akan segera sirna dan kapal mereka pun kembali aman. Dari sana punlah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Yunus alaihi salam. Setelah dibuangnya Nabi Yunus alaihi salam ke laut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sesosok ikan besar. Ada yang menggambarkan itu adalah ikan paus ataupun ikan sejenisnya. Ikan besar itu pun melahap seluruh tubuh Nabi Yunus alaihi salam. Setelah berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus dan ikan itu pun menuju ke dasar samudra, penuhi dengan rasa keputusasaan yang luar biasa. Nabi Yunus berpikir, bagaimana saya bisa selamat dari bencana yang amat dahsyat ini? Apa jalan keluar dari situasi yang mungkin ada? Nabi Yunus alaihi salam benar-benar diliputi oleh kegelapan. Kegelapan di dalam perut makhluk itu, kegelapan dengan keputusasaan. Dan ketika ia berada di dalam keputusasaan yang mendalam, segalanya berubah begini. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Yunus alaihi salam menangis dalam kegelapan. Namun di saat sedang menangis, Nabi Yunus alaihi salam menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengendalikan sesuatu. Seraya ia pun berteriak syahadat, tiada Tuhan selain Engkau, la ilaha illa anta. Nabi Yunus meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pun mendengarkan doa darinya. Ya, benar. Begitu Nabi Yunus alaihi salam mengakui bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah yang dapat menolongnya, sesuatu yang indah terjadi. Pertama, ikan paus itu pun mulai menyeru, bertasbih kepada Allah. Begitupun dengan ikan-ikan kecil di sekelilingnya, makhluk-makhluk kecil di laut itu berzikir kepada Allah dengan caranya masing-masing. Hingga
lantunan zikir itu pun menggema menjadi suara yang amat sangat dahsyat di dalam samudera yang dalam. Setelah itu paus pun berenang menuju permukaan lautan ke tepi pantai untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan paus itu untuk menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari badai, maka Allah Subhanahu wa taala pula memerintahkan ikan paus itu untuk membawa Nabi Yunus alaihi salam dengan selamat ke darat lagi. Nabi Yunus alaihi salam yang diletakkan di pinggir pantai merasa mual dan juga sakit. Ia berada di atas pasir dan di bawah terik sinar matahari. Nabi Yunus alaihi salam pun sadar bahwa apalagi yang akan terjadi kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pun menumbuhkan berbagai macam tanaman untuk melindungi Nabi Yunus alaihi salam dari panasnya terik matahari. Setelah selamat dari cobaan dan kulitnya berhenti sakit karena rasa asam di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam pun memutuskan untuk kembali ke Nineveh. Perjalanan Nabi Yunus alaihi salam ke kota Nineveh kali ini yaitu untuk tujuan yang berbeda. Nabi Yunus alaihi salam ingin melihat bagaimana keadaan kota dan juga orang-orang yang berada di dalamnya. Namun, ketika Nabi Yunus alaihi salam kembali ke kota tersebut, betapa terkejutnya beliau melihat bahwa kota dan orang-orangnya itu belum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malah sebaliknya, orang-orang di sana pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesannya telah sampai kepada mereka semua. Orang-orang itu pun melihat bagaimana mengerikannya badai yang terjadi pada Nabi Yunus alaihi salam dari kejauhan. Mereka semua berpikir dan melihat gambaran apa yang akan terjadi kepada mereka apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu bahwasannya pada saat Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan yang sangat mengerikan, orang-orang di Nineveh tersebut bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam pun pada akhirnya sangat merasa puas karena orang-orang di Nineveh itu pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga merasa puas dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya misi dakwahnya itu pun telah tercapai walaupun dengan berbagai rintangan dan juga cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Mungkin cukup sekian kisah Nabi Yunus yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf karena sesungguhnya kelebihan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan sejatinya datang dari diri saya sendiri. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you so. Now I